Di sebuah desa yang permai, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia dikenal karena kerajinan dan kebaikan hatinya yang tulus, sebuah sifat yang bersinar terang meski ia tinggal di bawah beang-beang perlakuan kejam. Setiap hari, ia harus menanggung perintah dan caci maki dari ibu tirinya yang berhati dingin dan saudara tirinya, Bawang Merah, yang selalu memandangnya dengan penuh kedengkian. Mereka tak pernah lelah membuatnya bekerja dari fajar hingga senja, sementara mereka hanya bersantai tanpa melakukan apa-apa. Meski begitu, Bawang Putih tidak pernah sekalipun mengeluh atau menunjukkan kebencian. Hatinya tetap murni, laksana embun pagi. Suatu pagi yang cerah, saat sedang mencuci pakaian di tepi sungai, sebuah insiden tak terduga terjadi. Selendang kesayangan milik ibu tiri yang sedang ia cuci terlepas dari genggamannya dan hanyut terbawa arus sungai yang deras. Dengan hati yang cemas, Bawang Putih segera berlari menyusuri aliran sungai, berharap bisa menemukan selendang itu sebelum ibu tirinya marah besar. Pencariannya membawanya jauh ke dalam hutan, hingga ia tiba di sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Di sana, ia bertemu dengan seorang nenek tua baik hati, yang ternyata adalah nenek sihir sungai. Setelah mendengar cerita Bawang Putih dengan jujur, sang nenek mengembalikan selendang itu dan memberinya hadiah. Sebagai imbalan atas kejujurannya, Bawang Putih diberi sebuah labu kecil ajaib yang ternyata berisi perhiasan berkilauan dan benih-benih ajaib. Kabar mengenai keberuntungan Bawang Putih sampai ke telinga Bawang Merah. Dipenuhi rasa iri yang membara, ia bertekad untuk mendapatkan kekuatan sihir yang lebih hebat. Ia tidak pergi ke sungai yang jernih, melainkan berjalan menuju rawa berkabut yang terkenal angker. Di sana, di tengah kabut tebal dan suasana yang mencekam, ia bertemu dengan penyihir rawa yang licik, Sang Penyihir. Melihat kegelapan dalam hati Bawang Merah, tersenyum sinis. Ia kemudian memberinya sebuah kristal bayangan, sebuah artefak gelap yang memiliki kekuatan untuk menyerap kehidupan dan keindahan dari segala sesuatu di sekitarnya. Dengan kristal di tangan, Bawang Merah kembali ke rumah dengan niat jahat. Ia segera menuju taman indah yang tumbuh dari benih ajaib Bawang Putih, lalu mengarahkan kristal itu. Seketika, bunga-bunga yang mekar indah langsung layu, warnanya memudar, dan akhirnya hancur menjadi abu kelabu. Melihat taman kesayangannya hancur lebur, hati Bawang Putih pun hancur berkeping-keping. Ia jatuh berlutut dan menangis dengan pilu. Air matanya yang tulus jatuh membasahi tanah yang gersang. Ajaibnya, setiap tetes air mata itu memancarkan cahaya lembut yang hangat, sebuah energi kebaikan murni yang perlahan menyebar ke seluruh taman, melawan sihir gelap yang menyelimutinya. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe untuk terus menyajikan cerita yang menarik lainnya. Kristal bayangan di tangan Bawang Merah mulai bergetar hebat. Kekuatan kegelapan di dalamnya tidak mampu menahan kekuatan kebaikan murni yang begitu kuat. Akhirnya, kristal itu retak dan pecah berkeping-keping. Sihirnya berbalik menyerang tuannya sendiri, mengubah gaun indah yang dikenakan Bawang Merah menjadi pakaian yang kompeng-kemping dan kusam. Menyaksikan kekuatan kebaikan yang begitu nyata dan merasakan akibat dari perbuatan mereka, Bawang Merah dan ibu tiri akhirnya tersadar. Mereka diliputi penyesalan yang mendalam atas semua kejahatan dan rasa iri yang telah mereka pelihara. Melihat penyesalan mereka yang tulus, Bawang Putih dengan kebesaran hatinya memilih untuk memaafkan keduanya. Pada saat yang bersamaan, taman ajaibnya pun mulai pulih. Bunga-bunga kembali mekar, bahkan lebih indah dan semarak dari sebelumnya, memancarkan aroma harum yang menyebarkan kedamaian ke seluruh desa sebagai simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan.